Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mus Albantani. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah spanduk sederhana, di mana ini ditujukan bagi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang di SMA atau di SMP bisa menggunakan cara ini sebagai referensi untuk membuat spanduk-spanduk kegiatan ya. Cara membuatnya, kita tentukan dulu ukurannya. Sebelumnya jangan lupa di dalam sebuah spanduk, agar spanduk itu bisa terlihat menarik karena ini akan dibaca khalayak ramai, maka spanduk itu hendaknya harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada unsur teksnya, ada backgroundnya yang menarik, kemudian ikon-ikon atau simbol-simbol yang relevan ya, kemudian foto atau gambar yang relevan dengan background kita. Nah, jadi jangan sampai hanya teks dan background saja, karena itu tentu akan mengurangi nilai dari inti spanduk kita ya. Oke, langsung saja kita buat. Kita tentukan dulu ukurannya. Yang pertama kita pilih new dokumen, kemudian kita bikin ukurannya misalnya 350 kali berapa ya, 80 ya misalnya ya. Kemudian resolusinya kita pakai 150 aja gitu ya, nggak apa-apa. Lalu kita klik OK. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini tentu agar spanduk ini tidak kosong, kita kasih background ya supaya lebih hidup ya kesannya. Cara membuatnya, kita klik dua kali di rectangle tool ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih warna gradasi dengan menggunakan fontaine fill ya, dengan menekan tombol F11 atau dengan mengklik dua kali di bagian warna sini ya, klik dua kali di sini. Oke. Lalu kita pilih ini. Nah, kita akan atur warnanya. Di sini saya kasih gradasinya adalah kemiringannya 45. Nanti menyesuaikan saja ya, tidak mesti harus seperti ini. Kemudian kita ganti warna ya. Kita ganti warna yang sebelah sini. Ini kita ganti yang di sini yang lebih terang ya. Berarti yang ini. Nah, tuh. Ini kita ganti dulu. Misalnya warnanya adalah warna ini ya, misalnya warna ini aja deh ya. Oke. Oh sorry, ini yang agak gelap ya, yang agak gelap berarti yang ini. Kita pilih coklat ini, lalu warna hitam ini kita ganti yang ini misalnya. Nah, kayak gini ya. Oke, nggak masalah. Oke, oh ya, seharusnya ininya ke atas ya, berarti ini min 45 derajat ya. Kita kasih min 45 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah diatur, tinggal kita klik OK. Nah, oke. Lalu kita hilangkan garis kotaknya dengan menekan klik kanan di sini ya. Atau klik ini, lalu kita pilih none. Ya, sama aja fungsinya ya. Nah, selanjutnya kita boleh buat teksnya dulu, kita boleh masukkan gambarnya dulu atau yang lain gitu ya. Namun di sini biar lebih teratur, kita bikin hiasan-hiasannya dulu sebagai pemanis ya, supaya spanduk ini tidak terlihat kosong seperti itu. Oke, sekali lagi ini adalah spanduk sederhana, nanti bisa dikembangkan ya oleh adik-adik semuanya. Sekarang kita akan kasih hiasan di sini dan di sini ya. Kita klik rectangle tool ya, kemudian kita tekan tombol kontrol, tahan, lalu kita drag kira-kira sebesar ini, lalu kita buat sudut tumpul ya di sini dengan menggunakan shape tool. Nah, di sini lalu kita drag. Nah, di sini kita drag seperti ini. Oke, cukup ya. Lalu setelah itu kita ambil pick tool lagi. Oke, kemudian objek ini akan kita putar ya, sekian derajat ya, disesuaikan saja nanti. Untuk memutarnya kita klik sekali lagi, lalu kita putar kira-kira segini ya. Oke, cukup. Kalau sudah, tinggal kita drag ke sini.
ya, kita tempatkan di sini. Oke, kita tempatkan di sini. Nah, apa guna dari segi 4 rounded ini? Ini hanya untuk sebagai jiplakan saja. Nanti hasilnya kita akan objek ini akan terpotong dan tertempel nanti di background kita ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan klik di sini segi 4-nya, lalu kita klik backgroundnya. Nah, kita akan gunakan sebuah fitur namanya ini belum terklik. Ini tekan shift, klik di sini. Kita tekan tool sebuah fitur namanya intersection ya, atau intersect ya, dengan contoh gambar segi 4 ini ya, maka nanti objek ini akan terpotong dan membentuk sudut yang tersisa di dalamnya kayak gitu. Kita klik ini. Nah, oke. Lalu ini kita hapus juga boleh ya, kita hapus saja ya. Nah, lalu hasilnya mana? Nah, hasilnya belum terlihat ya. Kita klik dulu di sini ya, karena objek itu sudah terbentuk di sini. Oke, lalu kita kasih warnanya oranye misalnya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana? Gampang ya. Nah, seperti itu. Itu adalah trik dasar untuk hias-menghias ya, seperti itu. Lalu kemudian kita akan coba gandakan ini ya. Kita gandakan dengan Ctrl C, Ctrl V atau duplicate ya, juga boleh, nggak apa-apa. Oke, atau Ctrl D aja ya. Ctrl D itu dari mana? Edit, duplicate ya, Ctrl D. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih warnanya putih ya, seperti ini. Nah, oke, ini kita kita objek warna putih ini akan kita tempatkan dia berada di belakang ini ya. Nah, kita klik kanan, lalu kita pilih order, kemudian kita pilih behind ya. Lalu kita klik di warna oranye, klik. Nah, maka objek putih ini sudah berada di belakang warna oranye. Tempatkan warna putih ini di sini. Nah, di sini ya. Oke. Atau di sini aja ya. Oke, kita perbesar sedikit. Kita drag ini. Nah, oke, kita taruh di sini ya. Terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Oke, kita kecilkan lagi sampai seperti ini ya. Oke, kayak gini ya. Sudah membentuk seperti ini. Lalu ini kita drag sedikit ke sini. Oke ya. Nah, lalu objek putih ini kita bikin transparan ya. Untuk bikin transparan kita bisa gunakan ini ya, transparansi tool. Lalu kita pilih yang ini ya. Pada propertinya kita pilih yang ini, uniform transparansi. Kita klik. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini nanti. Nah, untuk hiasan ya, makanya di sini kita harus banyak bereksperimen supaya spanduk ini bisa lebih hidup gitu ya. Nah, oke, kita bikin yang sederhana saja. Lalu ini kita gandakan yang ini, Ctrl D lagi ya, kita drag ke sini. Nah, lalu ini kita putar ya, kita mirror secara horizontal ya, ini. Oke, seperti ini. Lalu kita kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu tempatkan dia di sudut ini. Nah, seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, seperti ini ya.
Nah, nanti terserah nanti modelnya bagaimana, silahkan adik-adik semuanya, Bapak Ibu bereksperimen gitu ya. Lalu kita akan masukkan gambar ya, masukkan gambar karena itu adalah sebuah unsur pokok juga di dalam sebuah spanduk ya. Tema kita kali ini adalah sebuah pelatihan ya, sebuah pelatihan. Cara memasukkan gambarnya yakni dengan cara klik file, kemudian import ya. Nah, kita cari gambarnya yang mana, nah yang ini aja ya, lalu kita import, lalu kita drag di sini. Nah, kira-kira sebesar ini cukup ya. Oke. Nah, temanya kali ini adalah judul kegiatannya kali ini adalah optimalisasi penggunaan aplikasi komputer ya. Nah, maka dari itu ini kita bikin teks dengan text tool, klik di sini, lalu klik di sini ya, lalu kita ganti fontnya biar nampak 200 gitu ya. Optimalisasi penggunaan aplikasi komputer. Nah, seperti ini. Kita klik tool lagi, kemudian kita geser ya, ini kita geser. Nah, seperti ini. Fontnya diganti, jangan lupa ya, ganti font yang menarik, misalnya ini ya. Lalu kita perbesar lagi, kita panjangin dikit seperti ini, cukup ya, jangan terlalu panjang nanti nggak bagus ya. Oke, kita perbesar lagi seperti ini. Nah, lalu kita bikin tempatnya di mana ya, klik lagi text tool, kita klik lagi di sini. Nah, tentukanlah informasi lokasinya di mana, misalnya misalnya di sekolah ya, di SMA Nurul Ikhlas misalnya. Lalu kita atur lagi, pick tool, ganti fontnya misalnya pakai Century Gothic ya. Oke. Kita pilih yang Century Gothic yang ini aja ya. Lalu kita atur besarnya ya, kita tekan shift, drag seperti ini, kita bawa ya, kita bawa. Kemudian kapan pelaksanaannya? Nah, kita bikin di bawahnya. Ini kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V, kita drag ke bawah, klik 2 kali, lalu kita ganti misalnya Sabtu 16 Oktober misalnya ya, 2021 ya, kayak gitu. Ini kita hilangin boldnya, lalu kita kecilkan. Nah, kira-kira sebesar ini. Nah, kayak gini. Jadi jangan terlalu besar keterangan waktunya. Oke. Nah, sampai di sini ini sudah lumayan terlihat menarik ya. Nah, lalu berikutnya kita kasih pembatas di sini, karena nanti di bawahnya kita akan kasih tema ya. Oke, dengan menggunakan freehand tool. Nah, seperti ini. Kita kasih garis, garisnya jangan terlalu panjang, sekedarnya aja. Kira-kira segini ya. Nah, segini cukup ya, nggak usah panjang-panjang. Kita atur lebar garisnya 8 misalnya ya. Oke, lalu kita masukkan teks lain untuk temanya. Kita drag ini ke bawah, lalu klik kanan. Nah, pengganti dari Ctrl C, Ctrl V ya. Oke, lalu kita bikin temanya, atau misalnya apa namanya ya, tema lah, nggak apa-apa ya, tema. Misalnya dengan optimalisasi aplikasi komputer pendidikan akan lebih maju misalnya. Ini contoh saja ya.
Nah, oke, kita atur di sini posisinya, kita kecilkan lagi ya, karena nggak usah terlalu besar-besar ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau seandainya ini kurang cocok dikasih garis, ini kita hapus dulu garisnya ya, kita hapus dulu ya. Oke. Nah, untuk tema ini kita kita kasih di dalam kotak ya. Berarti kita bikin rectangle tool, lalu kita drag seperti ini. Nah, lalu kita bikin rounded. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi kesannya lebih hidup ya, kayak gini. Nah, seperti ini. Kemudian teks ini kita bold ya, kita bold. Lalu kotak ini ya kita kasih warna ya. Tapi sebelumnya teks ini nanti akan hilang jika dikasih warna, karena posisi kotak ini ada di atas teks ya. Jadi teks ini kita pindahkan ke atas dulu dengan klik kanan di teksnya, order ya, kita pilih to front of page itu ya. Nah, lalu kita klik ini, kasih warna uniform saja, kita pilih yang ini. Nah, kayak gitu, maka jadilah sebuah spanduk. Nah, ini adalah contoh spanduk yang sangat sederhana sekali yang bisa adik-adik Bapak Ibu ikuti. Dengan ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi di dalam membuat spanduk. Nah, berikutnya kita ekspor supaya bisa nanti dicetak ya. Untuk ekspor ini kita drag semuanya, kita blok semuanya dulu. Oke, setelah di blok semuanya, lalu kita pilih file, export ya. Kita ekspor nanti ke dalam bentuk JPEG ya. Nah, tentukan lokasi gambarnya ya. Lokasi ekspornya misalnya di gambar ya, folder gambar. Lalu tipe filenya kita ganti menjadi JPEG ya, seperti ini. Nah, misalnya di sini namanya spanduk pelatihan misalnya. Oke, selesai. Oke, jangan lupa karena kita memblok tadi di sini menyeleksi, jangan lupa ini di checklist ya, selected only, export. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya akan muncul seperti ini. Pastikan kualitinya high ya, jangan pilih yang low ya. Kalau pilih yang low nanti nggak bagus cetakannya. Klik OK. Nah, sekarang spanduk kita sudah jadi. Sekarang kita lihat tadi tersimpan di folder gambar ya. Kita buka Explore ya. Lalu kita pilih. Nah, di sini tadi spanduk apa namanya? Spanduk pelatihan ya. Spanduk pelatihan. Oke, ini dia. Klik 2 kali. Nah, inilah spanduk kita ya. Sehingga ini sudah bisa dicetak ya, sudah bisa dicetak. Oke, Bapak Ibu adik-adik semuanya, inilah tutorial untuk membuat spanduk sederhana. Semoga bisa menginspirasi untuk membuat spanduk-spanduk kegiatan yang lain ya. Sampai jumpa kembali nanti di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.